Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali di NCA Online Service. Saya harap kita semua tetap berada dalam keadaan baik-baik saja dan juga bisa mengikuti ibadah online ini dengan penuh sukacita. Saya ingin mengumumkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang hendak mengirimkan atau memberikan persembahan perpuluhan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengirimkannya lewat rekening NCA Wengapu yang nomornya ada di bawah sini. Dan juga Bapak Ibu bisa mengirimkannya atau memberikannya langsung kepada Ketua Keuangan yaitu Ibu Heni. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Selamat menyaksikan ibadah online seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi NC. Pada pagi hari ini kita melaksanakan ibadah online karena ada situasi di mana masih adanya pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Bagaimana kita di rumah, apapun yang kita lakukan, tetap selalu bersyukur. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan meskipun kita mendapatkan masalah yang besar. Pada pagi hari ini, meskipun kita sekarang sedang melaksanakan ibadah online, tapi kita tetap, hati kita, pikiran kita tetap tertuju kepadanya. Karena ini adalah hari di mana kita benar-benar harus bisa bersyukur kepadanya. Setiap saat dimanapun kita berada, kita harus tetap bersyukur kepadanya. Pagi hari ini kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakannya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah
Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Allah yang besar, Kau Yesusku, Kau Tuhanku. Kau besar, Kau besar, Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online Keluarga Besar Jemaat NCA Waingapu. Shalom, selamat minggu semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih
diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online kita kali ini. Saya akan melanjutkan tema kita dalam bulan ini tentang menabur benih. Seperti kita ketahui bersama-sama, tahun ini kita sama-sama belajar satu visi baru tentang pelipat gandaan, multiplikasi, yang di bulan ini kita mulai dengan satu tema kecil, yaitu tentang menabur benih. Kita akan baca bersama-sama lewat satu kebenaran firman Tuhan untuk mengawali pembelajaran kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. 4 hal yang tidak akan lenyap selama bumi masih berputar. Firman Tuhan tulis di sini, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Untuk 3 hal yang terakhir, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, yang bisa kita lakukan sebagai manusia hanyalah menyesuaikan diri ketika keadaan itu datang dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, saya yang memiliki alergi dengan udara dingin, saya akan menyesuaikan diri ketika udara dingin mulai datang. Misalnya dengan memakai pakaian yang lebih tebal atau tidur dengan selimut. Kita tidak bisa melakukan hal lain selain menyesuaikan diri. Tetapi untuk satu hal, yang pertama yang disebutkan oleh firman Tuhan, tidak berhenti-henti musim menabur dan menuai. Untuk hal menabur dan menuai, ada hal yang bisa kita lakukan sebagai umat Tuhan, orang percaya, untuk mengoptimalkannya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hari ini kita tuai, kita dapatkan adalah hasil dari apa yang sudah kita tabur di waktu yang lalu. Jadi pastikan saudara hari ini menabur sesuatu yang ingin saudara tuai di masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak anak muda mungkin menginginkan kehidupan yang berubah, kesuksesan, hidup yang nyaman. Tetapi berapa banyak mereka yang masih melakukan hal yang sama seperti hari-hari sebelumnya? Mungkin seharian mereka akan main game dengan HP-nya, lalu tidur larut tengah malam. Besok pagi akan bangun ketika panas matahari sudah sangat terik, dan itu diulang setiap hari. Lalu dengan mimpi mereka akan sebuah kesuksesan, akan sebuah kebebasan finansial. Saya rasa itu adalah hal yang benar-benar impossible. Itu hal yang tidak mungkin, dan semestinya mereka benar-benar belum bangkit dari tidurnya. Jadi hari ini kalau saudara mau mendapatkan sesuatu yang berbeda dari hari-hari kemarin, maka kuncinya adalah lakukan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita mau mendapatkan hasil yang berbeda esok hari, lakukanlah hal yang berbeda hari ini dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jangan pernah bermimpi kita mendapatkan hasil yang lebih baik, hasil yang beda dari sebelumnya, kalau yang kita lakukan masih hal yang sama seperti apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi hukum tabur tuai ini berlaku dalam setiap level kehidupan manusia, bukan hanya kita orang percaya, tetapi kepada semua orang. Makanya banyak orang tidak mengenal Tuhan pun mereka tahu hukum ini dan mereka mulai menabur apa yang mereka ingin tuai. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak mengerti prinsip hukum tabur tuai ini, maka kita akan ketinggalan jauh dengan orang-orang dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang hari ini saya rindu ingatkan untuk setiap kita, untuk kita bisa mengoptimalkan level tabur tuai ini dalam setiap kehidupan kita. Mari kita belajar. Yang pertama, pelipat gandaan, multiplikasi atau apapun sebutan itu dimulai dari satu benih yang kecil. Benih akan berlipat ganda, saudara. Semua yang kita lihat, sesuatu yang besar, apa yang saudara nikmati hari ini dimulai dari sesuatu yang kecil. Kita akan baca kembali ayat firman Tuhan yang mungkin sudah kita baca minggu lalu di kitab Markus, Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-8.
Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi benih yang tumbuh di tanah yang baik, saya tidak akan mengulang apa yang sudah kita belajar minggu yang lalu, akan menghasilkan hal-hal yang mungkin hari ini saudara nggak bisa bayangkan, karena dia akan berlipat kali ganda. Saya selalu bilang dengan anak muda, beranilah bermimpi hal-hal yang besar, tetapi mulailah dengan satu langkah kecil. Banyak orang berani bermimpi hal yang luar biasa, hal yang besar, tetapi ketika disuruh melangkah, melakukan satu langkah kecil, banyak orang yang merasa, ya itu hanya sesuatu yang kecil. Tapi percayalah, kita tidak akan pernah menuai hal yang besar kalau hari ini kita tidak mulai belajar, menabur, melakukan apa yang terlihat kecil di mata kita. Kita harus berani bermimpi besar, tetapi kita harus mau melakukan hal-hal yang kecil. Sebuah perubahan kecil akan menghasilkan sesuatu yang berdampak besar dalam hidup saudara ketika saudara melakukannya dengan setia. Saya mulai dengan sebuah mimpi ketika saya masih kecil. Saya bukan terlahir dari keluarga yang kaya raya mungkin, tapi saya belajar untuk menghidupi apa yang saya mimpikan. Dan hari ini saya menikmati hidup di dalam apa yang saya mimpikan, saudara. Yang kedua, apakah kita sudah mulai menabur dalam setiap keadaan? Baik itu keadaan di mana kita senang, kita diberkati Tuhan, di dalam kelimpahan kita menabur, atau bahkan kita bisa tidak menabur ketika kita di dalam kondisi kekurangan. Mari kita buka satu ayat di kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Kitab Pengkhotbah 11 ayat yang keempat berkata seperti ini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Dari sini kita lihat, mungkin di dalam dunia pertanian, perkebunan, jelas untuk saudara menabur sesuatu, saudara harus melihat musim apa hari itu untuk memaksimalkan apa yang ingin saudara tuai di kemudian hari. Saudara tidak bisa sembarangan menabur tanpa melihat musim, disesuaikan dengan musim. Benih yang saudara tabur harus sesuai musim. Tetapi sebagai orang percaya, ada hal yang berbeda di sini. Kita ditantang untuk menabur dengan iman apapun musim kehidupan kita, saudara. Kadang kita selalu berpikir kita bisa menabur, kita bisa berbagi ketika kita sendiri ada di dalam satu kelimpahan, atau ketika kita memiliki lebih dari apa yang cukup bagi kita, lalu kita bisa memberikan itu kepada orang lain. Tapi berapa banyak Tuhan bawa kita ke dalam musim-musim kita sendiri memerlukan sesuatu, dan Tuhan dorong kita untuk kita menabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu iman untuk mengerjakan hal ini. Sudahkah saudara menabur dalam segala keadaan dalam hidup saudara? Kalau saudara mau mengoptimalkan level tabur tuai dalam hidup kita, kita harus berani menabur meskipun kita dalam keadaan yang mungkin saat ini terbatas untuk menabur. Ingatlah, benih itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita sedang butuh sesuatu, sebenarnya Tuhan sudah siapkan benih itu dalam hidup kita. Saudara ingat kisah Ishak di Kejadian pasal 26. Dia menabur ketika hari itu mereka sedang mengalami musim kelaparan. Dan jelas Kejadian 26 ayat 12 mencatat tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Bukankah kita melihat contoh banyak hal? Janda Sarfat yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak, tetapi ketika dia mau memberikan apa yang sangat terbatas itu dari hidupnya, yang sedikit itu dari hidupnya, kita lihat ketika dia menabur apa yang ada dalam hidupnya, kita lihat hasilnya, minyak dan tepung di rumahnya tidak pernah habis sepanjang musim kering itu. Kita lihat bersama-sama hasil dari 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Di tangan Tuhan,
Bahkan yang sedikit itu bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih, saudara. Betapa luar biasa ketika kita mau menabur dari apa yang saat ini sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Meskipun itu hal yang kecil, meskipun kita lihat itu sangat terbatas, saya pun memerlukan ini hari ini. Tapi percayalah, kalau Tuhan taruh kerinduan untuk saudara menabur, bahkan ketika saudara sedang dalam keadaan terbatas sekalipun, Tuhan mau saudara melihat musim penuaian besar dalam hidup saudara. Beranikah kita menabur dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan? Kitab Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya buktikan ini dalam hidup saya, saudara. Bertahun-tahun saya hidup dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan ketika Tuhan beri saya kerinduan untuk saya menabur, meskipun saya tahu saya sudah dalam keadaan yang terbatas dan saya membutuhkan itu, tapi saya buktikan dalam hidup saya ketika saya menabur, Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita menabur dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan dalam kehidupan kita? Entah dalam kelimpahan, entah dalam kekurangan, tapi kita mau melakukan bagian kita untuk menabur benih yang kecil itu. Ingat poin pertama, segala sesuatu dimulai dari yang kecil. Kalau saudara tidak berani menabur hal yang kecil, bagaimana nanti saudara mendapatkan hal yang besar dan Tuhan suruh beri itu untuk orang lain? Mulailah dari yang kecil, dan saudara akan diberikan kemampuan untuk menabur dalam segala keadaan dan musim dalam hidup saudara. Yang terakhir, saudara, kalau saudara lihat dalam segala sesuatu ada waktu dari musim menabur sampai menuai. Saudara lihat banyak petani menabur benih, dan ketika dia pulang, mungkin dia tidak langsung membawa panenannya hari itu atau esok harinya. Dia mungkin pulang hanya membawa cangkul dari ladangnya, dari kebunnya. Tapi bukan berarti dia besok tidak kembali ke kebun untuk melihat apa yang sedang dia tanam hari itu. Kita butuh waktu, kesabaran untuk melihat hasil dari apa yang kita sudah tabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, benih yang kita tabur hari ini mungkin tidak langsung kita tuai esok hari. Untuk beberapa jenis tanaman saja musim tuainya berbeda-beda, saudara yang dikasihi Tuhan. Butuh waktu dari saudara menabur sampai saudara menuai. Oleh karena itu, saudara butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya ketekunan untuk melakukan ini. Kalau hari ini saudara sudah menabur kebaikan untuk orang-orang di sekitar saudara, tapi yang saudara terima mungkin hanya caci maki, hinaan, jangan pernah lelah untuk melakukannya. Selama saudara melakukan, menabur yang baik, percayalah saudara akan menuai cepat atau lambat. Mari kita sama-sama buka satu ayat di Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang menaburkan benih dan tidak setia menunggu sampai waktu panen tiba, kadang orang itu tidak akan pernah merasakan panenan apapun dalam hidupnya. Mari jangan jemu-jemu berbuat baik. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, meskipun kita hari ini harus menabur dengan mencucurkan air mata, dan kita mungkin tidak melihat hasilnya, atau kita sama sekali tidak melihat tanda-tanda bahwa apa yang sudah kita tabur itu akan menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Percayalah, sama seperti benih, semakin lama dia membutuhkan waktu untuk dia dipanen. Kalau saudara lihat, biasanya buah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dipanen pasti harganya lebih mahal dari buah yang hari ini ditanam, mungkin bulan depan saudara bisa makan langsung hasilnya.
Ketika kita harus menabur sesuatu dan kita tidak melihat hasilnya, mungkin terlalu lama saya mendoakan ini, terlalu lama tapi saya belum melihat hasilnya. Percayalah saudara, saudara akan menikmati hasil panenan yang semakin luar biasa dalam hidup saudara. Saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi, sebuah kisah. Ada seorang anak muda sedang berjalan di suatu sore. Dia melihat di sampingnya, dia agak sedikit terkejut. Dia lihat seorang yang sudah tua dengan kondisi fisik yang sangat lemah mulai menggembur-gemburkan tanah di depannya. Orang muda ini mulai berpikir, wah, di mana anaknya? Atau siapa? Kenapa tidak ada satu orang pun yang membantu orang tua ini? Apa yang sedang dia lakukan? Karena penasaran, anak muda ini mendekati orang tua itu dan bertanya, hai kakek, apa yang sedang kau lakukan? Oh cucu, saya sedang mau menanam. Apa yang tanam? Dia bilang, saya akan menanam pohon apel di sini. Lalu anak muda itu kaget saudara, kenapa? Dia sambil tersenyum agak sedikit mengejek. Dia katakan, wah, apakah kakek benar-benar yakin kakek akan menanam apel di sana? Ya, tentu saya yakin, kata si kakek. Dan anak muda itu mulai tersenyum agak mengejek saudara. Tapi kakek tidak benar-benar ingin makan hasilnya, bukan? Karena dia berpikir, wah, kakek ini sudah sangat tua. Bagaimana dia baru mau menanam benih apel? Lalu yang mengagetkan si kakek, dengan sangat santai dia menjawab anak muda itu saudara. Anak muda, mungkin saya tidak akan memakan hasil yang saya tanam hari ini. Tapi saya percaya suatu hari pasti akan ada yang menikmati hasil dari apa yang saya tanam hari ini. Dan itu membuat anak muda itu malu saudara. Kenapa? Kadang seringkali kita melihat kita harus memanen apa yang kita tabur. Saya bersyukur saudara, selama saya hidup sebagai seorang hamba Tuhan, saya banyak sekali merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Yang saya sadar, yang saya tahu, beberapa kali saya mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena saya anak dari papi mami saya. Saya bukan anak orang kaya, saya bukan anak orang terpandang atau terkenal, tapi berapa banyak kali saya selalu merasakan perlakuan istimewa dan kemurahan hati dari orang-orang di sekitar saya hanya karena saya anak dari papi mami saya. Karena saya tahu papi mami saya sudah menabur hal yang baik sebelumnya, dan saya memanennya saudara. Saya menuainya dalam hidup saya. Berapa kali orang memperlakukan saya dengan istimewa karena hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini apa yang saudara tabur itu tidak langsung saudara tuai hasilnya. Atau bahkan mungkin anak saudara, cucu saudara yang akan menikmati itu. Tapi percayalah, hari ini ketika kita menabur hal yang baik dalam kehidupan kita, itu pasti akan kembali dalam kehidupan kita. Bahkan anak cucu kita akan menikmati apa yang saudara tabur hari ini. Jadi pastikan hari ini saudara menabur benih yang terbaik untuk mendapatkan hasil tuai yang terbaik. Sebagai ayat terakhir, dan kita akan tutup dalam doa, kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai ayat ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10 dan 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat ayat ini sebagai penutup kita. Tuhan tidak pernah minta apa yang tidak ada dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menabur apa yang tidak kita punya. Bahkan ayat ini mengingatkan kita, bahkan Tuhanlah yang menyediakan benih itu untuk kita tabur. Jadi hari ini kita tidak punya alasan apapun untuk tidak memulai menabur benih yang kecil itu dalam hidup kita. Saya rindu ada setiap kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan mengambil satu langkah kecil, langkah iman untuk kita belajar mulai menabur benih dalam kehidupan kita.
dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaranmu dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang memberi kami benih untuk kami tabur itu, Tuhan. Engkau Tuhan yang menyediakan benih itu dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan, mengetahui bahwa kami punya porsi untuk kami menaburkan benih itu dalam hidup kami, Bapa. Ajar beri kami keberanian untuk kami bisa menabur dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan dalam hidup kami. Ajar untuk kami setia menanti Tuhan hasil tuaian dari apa yang sudah kami tabur dalam hidup kami, Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu ada dalam setiap masa kehidupan kami. Dan kami mau melihat, ya Bapa, apa yang sudah kami tabur, benih kebaikan yang kami tabur, Tuhan, akan berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya hidup jemaat Tuhan di tempat ini, ya Bapa, akan mendapatkan pelipat gandaan, karena setiap kami anak-anak Tuhan mengambil bagian untuk menabur benih dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan NCA Waingapu, setiap kami mengambil bagian dan setiap kami Tuhan mau bersama-sama untuk menabur benih di ladang Tuhan, untuk kami boleh melihat tuaian yang berlipat kali ganda itu yang sudah Tuhan siapkan untuk anak-anak Tuhan yang setia dan mengikut apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan berdoa syafaat. Biarlah Tuhan akan memulihkan bangsa kita, memulihkan keluarga kita, dan memulihkan juga untuk setiap usaha kita. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini masih ada dalam keterpurukan karena situasi pandemi. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah, damai sejahtera bagi kota kami turun untuk kota kami ini Tuhan, untuk negara kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami tahu jika Tuhan yang bekerja secara langsung, maka kami percaya Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan diberikan kesehatan, Indonesia akan diberikan kemajuan. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa di dalam Engkau ada pemulihan. Kami juga berdoa biarlah keluarga kami diberkati oleh Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau Allah melindungi mereka, memberkati mereka. Kami berdoa untuk setiap usaha-usaha kami. Kami percaya Tuhan memberkati setiap usaha kami. Jika Engkau mendapati kami dalam mengalami kemerosotan dalam hal bisnis kami, atau dalam hal usaha kami, atau dalam hal apapun yang sedang kami kerjakan, kami percaya pemulihan ada di dalam Engkau. Tuhan pasti memulihkan setiap usaha kami dan memberkati kami. Kami percaya setiap kami yang percaya dan mengandalkan Engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh percaya penyertaan-Mu selalu sempurna kepada kami. Di dalam nama Yesus. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinarkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu marilah kita pulang ke tempat kediaman kita masing-masing, yang membawa berkat dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang menyertai kita, memberkati kita dan melindungi kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput kita semua para salehnya. Di dalam nama Yesus, mari kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.